Oke, ini soal SIMAK UI Matematika Dasar tahun 2019 tentang persamaan kuadrat ya. Diketahui fx sama dengan 2x min 1 jika fx kuadrat min 3fx plus 2 sama dengan 0 memiliki akar-akar x1 dan x2 dengan x1 kurang dari x2. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya x1 plus 2 dan x2 min 2 adalah. Oke, dari mana kita mulai? Ini aja nih. Diketahui fx sama dengan 2x min 1, oke. Terus kita lihat lagi fx kuadrat min 3fx plus 2 sama dengan 0. Nah, kita harus pintar-pintar ngelihat gitu. Bentuk ini nih kalau misalnya fx-nya kita ubah jadi p, berarti kan p kuadrat min 3p plus 2 sama dengan 0. Lah, ini p kuadrat min 3p plus 2 sama dengan 0 bisa kita faktorin kan? Ya. Jadi kalau kita misalkan fx sama dengan p, ini akan jadi p kuadrat min 3p plus 2 sama dengan 0. Ini bisa kita faktorkan menjadi p min 2, p min 1 sama dengan 0. Nah, p-nya apa? Fx. Fx-nya apa? 2x min 1, oke. Masukin sini. 2x min 1 min 2, 2x min 1 min 1 sama dengan 0. Berarti kita bakal dapat 2x min 3, 2x min 2 sama dengan 0 kayak gitu. Nah, 2x min 3 berarti kita dapat nih ya. X-nya adalah 3/2. Dari sini kita dapat X-nya sama dengan 1 ya. Nah, habis itu X1 kurang dari X2. Berarti X1 itu yang kecil, X2 itu yang besar. Mana yang kecil? Yang satu ya. Berarti ini X1. Nah, yang besar nih 3/2 dia X2. Seperti itu. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1 plus 2 dan X2 min 2 adalah. Nah, ini berarti kita akan menentukan persamaan kuadrat baru. Gitu ya. Oke. Oke, kita review sedikit. Jadi kalau misalnya kita diminta menentukan persamaan kuadrat baru, misalnya akar-akarnya, misalnya dengan akar-akar alfa dan beta. Berarti kayak gini, x kuadrat min jumlah akar gitu ya, dikali x ditambah hasil kali akar sama dengan 0. Oke, kalau akar-akarnya alfa dan beta berarti ini x kuadrat min alfa tambah beta x ditambah kaliin akarnya gitu. Jadi alfa kali beta sama dengan 0. Oke. Ingat ya. Jadi ini rumus persamaan kuadrat baru. X kuadrat min jumlahin x ditambah kaliin sama dengan 0. Nah, di sini kan akar-akarnya x1 plus 2 dan x2 min 2. Oke, berarti bisa kita misalin aja yang ini alfa, yang ini beta gitu ya. Oke, kalau kita misal alfa sama dengan x1 plus 2. Berarti alfanya berapa nih? X1-nya kan 1. Jadi 1 plus 2 sama dengan 3. Yang beta x2 minus 2 ya. X2 minus 2. X2-nya 3/2 nih. Berarti 3/2 dikurangi 2. Ya kan? 3 dikurangi 4 min 1/2. Nah, kita udah nemu deh. Alfanya itu ternyata 3. Betanya ternyata minus setengah. Nah, kita pakai nih, kita jumlahin akar, kita kaliin akar. Ini namanya rumus Vieta ya. Jadi ya biasanya sih bahasanya jumlah akar kali akar gitu, tapi sebenarnya ada namanya rumus Vieta. Gitu. Akarnya dijumlahin, kemudian akarnya dikaliin gitu ya. Nah, berapa nih? Alfa tambah beta berarti 3 dikurangi setengah. 6/2 ya dikurangi setengah, 5/2. Nah, alfa kali beta berarti 3 dikali min setengah. Ya udah minus 3/2 kayak gitu. Nah, kita udah
pakai rumus Vieta nih, jumlah akar dan kali akar, tinggal masukin ke persamaan ini. Gitu. X kuadrat min ini plus ini sama dengan 0. Oke. Karena ada per 2 per 2, kita kali 2. Jadi 2x kuadrat min 5x min 3 ya. Sama dengan 0. Oke. Yang mana jawabannya? Yang C. Oke, ini soal SIMAK UI Matematika Dasar tahun 2018 tentang persamaan kuadrat. Misalkan P dan Q adalah bilangan-bilangan real tidak 0 dan persamaan kuadrat X kuadrat plus PX plus Q sama dengan 0 mempunyai solusi P dan Q. Maka P kuadrat min 2Q sama dengan, ya, berdasarkan video yang sebelumnya nih, mau kasih aja nih, kalau soal persamaan kuadrat itu sangat erat gitu kaitannya dengan rumus Vieta gitu ya. Rumus Vieta yang di video sebelumnya ya. Kita terus lagi aja deh. Rumus Vieta. Tentang apa? Jumlah akar dan kali akar. Kayak gitu. Nah, jadi gini, kalau misalnya kita punya, langsung aja ke soalnya ya. X kuadrat plus PX plus Q sama dengan 0. Mempunyai solusi P dan Q. Oke, berarti itu solusi itu maksudnya adalah akar-akar ya, gitu kan ya. Mempunyai akar-akar P dan Q. Nah, kalau misalnya ada tipe soal kayak gini, akar-akarnya adalah P dan Q. Langsung kan kita menggunakan rumus Vieta ya. Jadi kalau misalnya akar-akarnya adalah P dan Q, jumlah akarnya P plus Q, jumlahin. Kali akarnya, kaliin P kali Q gitu kan. Yang rumusnya apa? Min B per A. Kalau kali akar rumusnya C per A. Ini kalau misalnya diketahui persamaan kuadratnya itu ini ya, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 gitu. Jadi kalau misalnya bentuk persamaan kuadrat bentuk umumnya kayak gini, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka jumlah akarnya adalah min B per A kali akarnya adalah C per A. Seperti itu. Ya, jadi rumus Vieta ini akan relatif sangat sering dipakai ketika kita mengerjakan soal tentang persamaan kuadrat gitu kan ya. Jangan lupa jumlah akar rumusnya minus B per A kali akar rumusnya C per A. Seperti itu ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita kembali ke soalnya ya, X kuadrat plus PX plus Q sama dengan 0. Akar-akarnya adalah P dan Q. Oke, kita pakai rumus Vieta. Jumlahin, kaliin. Rumusnya apa nih? Min B per A, gitu kan ya. B-nya ini kan. Jadi kayak B itu koefisien X, A itu koefisien X kuadrat. Nah, koefisien X P, koefisien X kuadratnya 1, gitu kan. Jadi min P. Nah, P kali Q, C per A ya. Konstanta dibagi koefisien X kuadrat. Berarti Q per 1. Q per 1 ya Q. Gitu. Jadi, oke. Dari sini kita dapat P plus Q sama dengan minus P. Oke, minus P-nya pindah ke sini. Jadi 2P sama dengan Q-nya pindah ke sana deh ya. Apa nggak usah. Jadi 2P plus Q sama dengan 0. Boleh lah gitu ya. 2P plus Q sama dengan 0. Kita pindahin min P-nya ke kiri. Nah, yang ini P kali Q sama dengan Q. Nah, bisa coret gak ya? Cara hati-hatinya sebenarnya bukan cara yang lebih hati-hati itu kita pindahin Q-nya ke sebelah kiri. P Q min Q sama dengan 0. Gitu. Habis itu faktorin kan ini Q, keluarin Q-nya. P min 1 sama dengan 0. Nah, perkalian kan Q dikali P min 1 sama dengan 0. Dari P min 1 kita dapat P sama dengan 1. Q kita dapat apa? Q sama dengan 0 ya kan.
Nah, cuma nih di sini udah dibilang P dan Q adalah bilangan real, tidak nol. Jadi Q ini kita buang karena ini kan menyalahi aturan yang ada di soal. Nah, sebenarnya kalau misalnya ada kalimat P dan Q adalah bilangan real tidak nol, kalau Q-nya tidak nol berarti ini bisa langsung dicoret gitu. Set set jadi langsung dapat P sama dengan 1 gitu ya. Boleh dicoret ketika kita bisa memastikan bahwa yang kita coret itu bukan nol, oke? Nah, jadi kalau Bapak sarankan sih mendingan kayak gini gitu ya. Ini cara yang super lebih hati-hati ya. Nah, lanjut ya. Kita udah dapat nih P-nya sama dengan 1. Masukin deh ke sini ya. Persamaan yang dari jumlah akar. 2P plus Q sama dengan 0. 2 kali 1 plus Q sama dengan 0. 2 plus Q sama dengan 0, maka Q sama dengan negatif 2. Soalnya adalah P kuadrat min 2Q ya. Tinggal dimasukin aja ya. Sama dengan P kuadrat. 1 kuadrat dikurangi 2. Q-nya adalah negatif 2. 1 kuadrat 1 min 2 plus 4. 1 tambah 4, 5. Jadi jawabannya adalah yang D. Seperti itu, oke? Ini soal SIMAK UI tahun 2018 juga ya. Matematika dasar tentang persamaan kuadrat. Nomor 3. Persamaan kuadrat X kuadrat plus A plus 6X plus 9A min 1 sama dengan 0 mempunyai dua akar real berbeda, X1, X2, dengan A kurang dari 0. Jika X1 kuadrat ditambah X1, X2 ditambah X2 kuadrat sama dengan min 12A plus 1, maka A kuadrat plus A sama dengan titik-titik. Nah, ini juga sama seperti soal-soal sebelumnya ya. Kayaknya bakal ada apa? eh Rumus Veta gitu. Jadi kalau misalnya kita punya X kuadrat ditambah A plus 6X plus 9A min 1 sama dengan 0, akar-akar real berbeda X1, X2. Jadi ini akar-akarnya adalah X1, X2. Nah, sampai sini aja dulu. Kita langsung aja pakai rumus Veta gitu. Jumlah akar kali akar. Jumlah akar itu min koefisien X per ini koefisien X kuadrat sama dengan yang ini C per A ya. Ini nih C-nya kan. Jadi kalau ini tuh A ya 1 nih. Ini B-nya, ini C-nya gitu kan. Ini min B per A, yang ini C per A. Jadi 9A min 1 per 1. Ini kita bakal dapat min A plus 6. Ini 9A min 1 kayak gitu. Nah, kemudian jika ini X1 kuadrat ditambah X1 X2 ditambah X2 kuadrat sama dengan min 12A plus 1 gitu. Maka A kuadrat plus A sama dengan, nah sekarang kita lihat ini bentuk seperti ini, jadi kita perlu ini ya apa, perlu intuisi atau insting untuk melihat bentuk ini tuh mirip apa coba. Kalau ya mirip ini ya X1 plus X2 dikuadratin gitu kan. Kalau X1 plus X2 dikuadratin, ini hasilnya adalah X1 kuadrat ditambah 2X1 X2 ditambah X2 kuadrat ya kan. Nah tapi yang ini X1 kuadrat ditambah X1 X2 ditambah X2 kuadrat. Bedanya yang ini punya 2, yang ini cuma 1 doang. Nah berarti gimana nih? Berarti kalau kita tulisin dulu ya, X2 kuadrat sama dengan min 12A plus 1. Berarti nih, ini tuh adalah X1 plus X2 kuadrat yang dikurangi X1 X2. Sama dengan min 12A plus 1. Seperti ini. Ya kan? Ini kan ada 2 X1 X2. Kalau kita kurangi dengan X1 X2, dia bakal jadi kayak gini kan? Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian kita punya nih X1 plus X2. Dari ini kita udah melakukan jumlah akar dan kali akar ya.
Jadi min A plus 6 dikuadratin. Oke. Min dikuadratin jadi plus dong. Jadi ini akan jadi A plus 6 kuadrat. Min X1 kali X2-nya 9A min 1 sama dengan min 12A plus 1. A plus 6 dikuadratin. A kuadrat plus 12A plus 36. Min 9A plus 1. Sama dengan min 12A plus 1. Gitu. Nah, tinggal kita pindahin ke sebelah sini ya. Kemudian kita operasikan. A kuadrat plus 12A min 9A 3 ya. Terus ada dari sini jadi 15. Oh, 1 habis nih. Jadi plus 36 sama dengan 0. Kita faktorkan jadi berapa nih? A plus 12, A plus 3 ya. Sama dengan 0. Kita dapat A-nya sama dengan negatif 12. Terus satu lagi A-nya sama dengan negatif 3. Nah, di sini A-nya kurang dari 0. Oh, A kurang dari 0 kan artinya apa? A-nya negatif. Terus lihat di sini, dua-duanya negatif. Berarti dua-duanya nggak ada yang kita buang ya. Dua-duanya kita ambil gitu. Ya, maka A kuadrat plus A. Jadi ya udah. A kuadrat plus A. Kalau misalnya nih ya, kerjaan yang A sama dengan minus 12 dulu. Ini akan sama dengan minus 12 kuadrat minus 12 gitu kan. 144 min 12. 132. 132. Ada nggak? Nggak ada ya. Oke, yang satunya. Ya kan yang satunya kan? Kita cobain dua-duanya. A kuadrat min 3 kuadrat ditambah min 3. Ya udah min 3 aja kan. Min 3 dikuadratin 9 dikurangi 3 6. Nah, ya 6 ada ya, jawabannya yang B. Sebenarnya jawabannya kayak gini, 132 atau 6, tapi karena di sini adanya 6, jadi ya udah jawabannya 6. Seperti itu. Oke. Kalau ada yang mau tanya-tanya lagi, ya kalau misalnya nggak jelas, boleh komen di kolom komentar ya. Oke, ini soal SIMAK UI Matematika Dasar tahun 2017 tentang persamaan kuadrat. Oke. Titik potong kurva Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 8 dan Y sama dengan min X min 3 kuadrat tambah 1 adalah, nah, oke. Titik potong kurva-kurvanya ya. Jadi, Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 8. Yang satunya ini. Kita kerjain dulu yang kuadrat kan. Jadi, min X min 3 dikuadratin. X kuadrat min 6X plus 9. Ya enggak? Plus 1. Nah, minusnya masukin. Min X kuadrat plus 6X min 9 plus 1. Jadi ini Y sama dengan min X kuadrat plus 6X min 9 tambah 1 min 8. Nah, ini kan persamaan 1. Ini persamaan 2. Nah, kalau kalian lihat, wah, cuma beda ininya aja ya kan. Karena ini yang ditanya titik potong antara ini dan ini, kita eliminasi aja. Ini yang kedua ini min X kuadrat plus 6X min 8. Nah, karena mereka saling menghabiskan ya kan, cuma beda tandanya aja. Kita tambahin aja. Y tambah Y 2Y sama dengan, nah ini 0. Oh, kalau 2Y sama dengan 0, kita peroleh Y-nya sama dengan 0. Nah, setelah dapat Y-nya sama dengan 0, kita substitusi deh. Mau ke persamaan 1 boleh, mau ke persamaan 2 boleh, gitu ya. Misalnya ke persamaan 1 gitu, kita substitusi ke sini. Jadi X kuadrat min 6X plus 8 sama dengan 0, ya kan? Faktorin, kalau sama dengan 0, ya udah faktorin. X min 4, X min 2 sama dengan 0. Berarti kita dapat X sama dengan 4, kita dapat X sama dengan 2. Nah, ketika Y-nya sama dengan 0, artinya titik potongnya ada di 4,0 dan 2,0. Gitu ya kan, X, Y kan cara penulisannya seperti itu. Nah, 4,0 dan 2,0 jawabannya adalah yang E
ya. Sip. Oke, soal SIMAK UI Matematika Dasar tahun 2016 tentang persamaan kuadrat ya, masih. Jika akar X kuadrat ditambah AX tambah B sama dengan 0 adalah 1/3 kali akar X kuadrat plus CX plus A sama dengan 0. Dengan A, B, C tidak sama dengan 0. Maka A plus C per B sama dengan, nah ini gimana? Jadi kalau kita terjemahkan dulu maksud soalnya ya. Kalau ini sama dengan 0, habis itu kita punya ini sama dengan 0. Nah, akar-akar dari ini adalah sepertiga akar-akar yang ini. Jadi kita misalin aja gitu. Akar-akar dari sini itu misalnya P dan Q. Berarti ini apa? Kan sepertiga kali akar ini. Berarti ini sepertiga P, sepertiga Q. Seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah sepertiga akar dari yang bawah. ABC tidak 0. A plus C plus B sama dengan. Nah, lagi-lagi ya, kita pakai rumus Vieta. Ya, pakai yang bawah dulu aja nih. Jumlahin, dapat P plus Q sama dengan min B per A ya. Jadi C per 1. Jadi min C, ini langsung aja ya. Yang ini juga P kali Q sama dengan ini ya, A per 1. A. Nah, kita juga bisa dapat dari sini, gunakan Vieta juga. Yang ini kalau ditambahin sepertiga P ditambah sepertiga Q. Sama dengan min B per A. Jadi min A. Nah, ini bisa kita lakukan ini ya, penyederhanaan. Sepertiga, sepertiga. Keluarin sepertiganya. P plus Q sama dengan minus A. Nah, P plus Q-nya adalah minus C. Masukin sini. 1/3 minus C sama dengan minus A. Minus coret. Jadi sepertiga C sama dengan A. Jadi C sama dengan 3A. Ya enggak? Gitu. Nah, ini baru jumlah akar ya. Nah, kita kaliin. Nah, kalau kita kaliin berarti sepertiga P dikali sepertiga Q. Sama dengan 1/9 PQ. PQ-nya adalah A. Oke. Jadi, sepertiga, jangan langsung dong. Sepertiga P dikali sepertiga Q itu, ya, apa namanya? Iya, ini ya, C per A, B per 1 ya. B jadi, nah, baru nih, sepertiga kan 1/9. PQ sama dengan B. PQ-nya adalah A, berarti 1/9 PQ sama dengan PQ-nya adalah A. Aduh, maaf kurang fokus. Sama dengan B, berarti A sama dengan 9B. Oke. Nah, kita dapat dua persamaan. C sama dengan 3A, A sama dengan 9B. Nah, sama-sama punya A kan? Kalau gitu substitusi aja ini ke sini. Kan A-nya sama dengan 9B, masukin sini. Karena A sama dengan 9B, kita akan masukin ke C sama dengan 3A. Berarti C sama dengan 3, A-nya 9B. Berarti C sama dengan 27B. C-nya 27B, A-nya 9B. B-nya ya biarin B gitu. Jadi kita ubah A-nya ke B, ubah C-nya ke B. B-nya ya udah gitu, biarin B. Nah, ini yang ditanyakan A plus C per B. A plus C per B. A-nya adalah 9B. C-nya adalah 27B dibagi B. 9 tambah 27, 36B. Dibagi B. Coret. Dapat 36. Jadi jawabannya yang D. Oke? Oke, ini soal SIMAK UI tahun 2016, Matematika Dasar tentang persamaan kuadrat. Diketahui bahwa C dan D solusi X kuadrat plus AX plus B sama dengan 0. A dan B solusi X kuadrat plus CX plus D sama dengan 0. Dengan A, B, C, dan D bilangan real bukan 0. Oke. Ini biasanya penting nih. Nilai A tambah B tambah C tambah D sama dengan. Oke, seperti biasa ya, pokoknya kita pakai
rumus Vieta. Kalau kita punya x kuadrat plus ax plus b sama dengan 0, akar-akarnya gitu ya. C dan D kan, akar-akar dari ini. Berarti kita bakal punya C plus D sama dengan min A per 1. C kali D-nya sama dengan B per 1. B per 1 ya B ya. Oke, habis itu kita dapat dua persamaan ini kan. Habis itu ini yang x kuadrat plus cx plus d sama dengan 0, akar-akarnya apa? A dan b ya. A, b. Berarti kita punya a plus b sama dengan min c per 1. A kali b sama dengan d per 1. D. Nah, habis ini kita ngapain ya? Kita otak-atik aja nih yang penjumlahan dulu nih. A plus b sama dengan min c. Terus C plus D sama dengan min A. Kalau A plus B sama dengan min C, berarti ini kan bisa dibikin min C nih. C pindah ke kiri. Dari sini kita peroleh min C itu sama dengan A pindah ke kiri ya. C kan pindah ke kanan. A plus D. Masukin sini. Kita bisa dapat A plus B sama dengan min C-nya A plus D. Coret. Ya kan? B sama dengan D. Atau A-nya pindah ke kiri gitu kan. Jadi A min A kan 0. Jadi bisa coret. Dah, kita dapat B sama dengan D. Nah, sekarang kita pakai ini aja nih. Ya. Kita akan pakai ini sama pakai ini. CD sama dengan B. B-nya sama dengan D. Berarti CD sama dengan D. Karena D-nya bukan 0, berarti bisa kita coret. Jadi C sama dengan 1. Ketemu tuh. Habis itu satu lagi yang ini ya. AB sama dengan D. Karena B-nya sama dengan D, AD sama dengan D. Coret lagi, jadi A sama dengan 1. Nah, dengan A sama dengan 1, C sama dengan 1, bisa masukin sini ya. Bisa juga masukin sini, oke. Gantian aja. Masukin sini dulu nih. C plus D sama dengan minus A. C-nya 1, A-nya juga 1. Jadi minus 1 dong. Berarti D sama dengan minus 2. Oke, karena B sama dengan D, ya, maka B sama dengan minus 2 juga. Dapat deh ya. A plus B plus C plus D sama dengan 1. D-nya min 2, C-nya 1, D-nya minus 2. Sama dengan minus 2. Jadi jawabannya yang A. Seperti itu.